Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mauquna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawla yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Shadaqallahul adzim. Akhinal kiram, pengurus takmir Masjid An-Nur, secara keseluruhan saya tidak bisa menyebutkan yang pada hari ini sehat walafiat. Kemudian akhinal kiram, saudara kami dari wakil wali kota Probolinggo yang mewakili dari staf ahli juga sehat walafiat. Para bapak dan ibu semuanya, jamaah pengajian subuh hari ini juga sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan oleh Allah langkah kita ini diganti oleh Allah dengan husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, si soalnya hulune niki ya. Apa yang telah disampaikan tadi, kami ingin bersama dengan panjenengan membahas tentang bagaimana bekal yang akan kita bawa setelah kita kontrak hidup di dunia ini. Maka sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam tadi di dalam surat Al-Hasr, surat 59, itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kelihatan ya?
Wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini kalau diterjemahkan, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau dilihat ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita diperintah oleh Allah. Apa perintahnya? Perintahnya adalah yang pertama, kita diperintah untuk beriman. Karena saya ingin membahas 3 perkara ini kalau waktunya nutut nih. Memperhatikan amal untuk bekal akhirat. Yang kedua, jalan iblis untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Dan yang ketiga, hari kebangkitan dan pembagian buku catatan. Mudah-mudahan waktunya nyampe. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, saya sampaikan, silakan nanti saya beri waktu. Jadi yang pertama di ayat ini Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, yang pertama. Maka ayat ini kita disuruh oleh Allah pertama iman dan takwa. Yang pertama. Lalu kedua, perintah di ayat tadi diperintahkan untuk mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kenapa di sini kalimat iman disuruh takwa? Karena banyak orang yang mengaku dirinya iman, Bapak Ibu sekalian, namun masih belum banyak yang bertakwa. Dia masih mengatakan iman saja, tapi belum takwa. Kalau iman saja belum takwa, itu namanya imannya belum 100%. Pantas di dalam Quran surat 2 ayat 62 itu Allah menyatakan begini, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau ada yang menerjemahkan baik. Ada enggak yang terjemahkan? Enggak ada. Oke. Saya terjemahkan biar ada koneksi. Kalau ada yang terjemah itu ada konek. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada mic lagi, sebetulnya pakai ini sudah cukup tak enggak? Oh kurang, berarti ditambah. Ada 3 ini berarti. Ya ada 3, di dada ada, di mulut ada, di tangan ada. Yeah. Allah menyatakan begini, sesungguhnya orang yang mukmin, ini orang beriman ini. 1, sudah disebut mukmin, Pak.
Yang dua, walladzina hadu, orang Yahudi. Yang ketiga, wan nasoro, orang Nasrani. Yang keempat, wasobiin. Sobiin itu orang yang menyembah bintang, menyembah matahari. Di sini ada nggak orang menyembah matahari? Nggak ada. Percaya bintang ada nggak? Bintang Leo, bintang Merkurius, oke. Ada nggak? Aku wong iman Pak Bu. Kadang-kadang lahirku dina apa ya? Ngoten Pak Bu. Akhirnya didelok ilmu perbintangan Pak Bu. Akhirnya percaya. Soalnya apa? Pertama dibaca gini. Pada mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah sangat menggembirakan. Jelas Pak Bu, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu menggembirakan. Napa? Gajian lupa nih ya. Barang sing guri Pak Bu. Hati-hati kalau sudah tanggal 20 sampai tanggal 25 terjadi mudah persengketaan, pertengkaran. Betul memang Pak Bu. Duit entek soalnya ya. Ngono dipercaya Pak Bu. Ngoten niku jenenge ilmu perbintangan. Kayak zaman biyen niku ya. Niku jenenge percaya mbek bintang. Niku wong-wong sing gawe niku. Ndak ada kamusnya niku. Ndak ada. Saya tunjukkan nanti. Di sini sebutkan 1 iman, 2 Yahudi, 3 Nasoro, 4 Sobiin. Allah menegaskan begini. Man amana billahi wal yaumil akhir. Sapa ae wong papat iki 1 2 3 4. Sapa ae, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir di antara 4 ini. Berarti kata iman ini belum beriman pada Allah dan hari akhir ini. Di sini disebutkan siapa saja di antara 4 ini kalau beriman pada Allah dan hari akhir. Terus yang kedua, wa amila sholihah. Amila sholihah itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya itu perbuatan yang baik. Disebut amila sholihah apabila perbuatannya itu niatnya karena Allah. Itu jenis amila sholihah. Tapi kalau berbuat bukan karena Allah, bukan sholihah, bukan amilu sholihah, amilu biasa itu. Karena disebut di sini amilu sholihah, yang membawa kita kepada surga itu amilu sholihah, perbuatan yang ditujukan mencari keridhaan Allah. Banyak ayat itu, contohnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihah. Oke. Berilah kabar gembira kepada orang yang amanu wa amilus sholihah, annalahum jannatin, adalah baginya jannatin, surga. Jadi surga itu Pak Bu, amanu wa amilus sholihah. Amilus sholihah yang dimaksud di sini adalah amal perbuatan yang diniatkan hanya ingin mendapat keridhaan Allah. Kalau kayak contoh ya, yang tidak ambil sholihah. Ada orang berpendapat begini, kalau kamu kepingin rezekimu akeh, katanya, coba kamu sholat duha. Yang rutin sholat duha, rezekimu akan banyak. Awas, ada orang mengatakan begitu. Kongkon sholat duha, rezekimu akan banyak. Berarti berangkatnya sholat duha mencari apa? Rezeki, Bapak. Bukan karena Allah. Padahal wadduha wal laili saja itu perintah sholat malam, sholat duha. Itu diperintah, dianjurkan oleh Allah. Bukan mencari rezeki. Rezeki itu urusan Allah nanti. Sudah diberi kita. Asal sungguh-sungguh, Bapak. Ada orang mengatakan sholat duha
kalau saya sholat duha nanti dagangan saya akan menjadi berkah dan menjadi baik. Pak Bu, kira-kira kalau sungguh-sungguh dilakukan diberi nggak oleh Allah? Sungguh-sungguh dilakukan diberi nggak oleh Allah? Diberi Pak Bu, diberi. Ojo muni wong Islam, wong Hindu saja Pak Bu, bukan Islam. Pokoknya meneng gak mangan pirang-pirang dino, meneng manjing yang pucuke grono, Pak, pandangannya nongone irung boten maksiat yang lain. Wong Hindu loh Pak, yo gak sholat, yo gak poso dan seterusnya. Kalau dia melakukan Pak Bu, permintaan kepada yang Maha Kuasa Allah diberi Pak Bu. Orang Hindu saja itu kalau dia sudah keluar dari pertapaannya, ada orang kadang macam-macam dengan dia, jungkel kamu, jatuh Tuhan, sungguhan Pak Bu. Padahal itu wong Hindu, bukan Islam. Diberi oleh Allah. Allah Maha Rahman. Nabi Ibrahim saja ketika berdoa kepada Allah, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 di ayat 126 itu Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq alahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri Mekah waktu itu zaman Nabi Ibrahim, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Di sini diminta yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Permintaan Nabi Ibrahim, ya Allah beri rezeki buah-buahan di negara ini aman sentosa, yang iman saja ya Allah, yang iman pada Allah dan hari akhir saja. Berarti yang lain harapannya tidak diberi rezeki, kan begitu dah? Itu permintaan Nabiullah Ibrahim. Dijawab dari langit Pak Bu. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Allah berfirman, dijawab oleh Allah, Ibrahim, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Gawong iman toh. Masih wong kafir tak kei, yo wareg, perutnya yo wareg, dagangannya yo, ya berhasil semuanya, keluarga yo sentosa, tak kei Ibrahim. Yang tidak iman saya beri juga, bukan orang yang beriman toh. Cuma Allah menyatakan sementara itu hanya di dunia. Di dunia ini berapa lama? Kita yang umur 80 aja rasanya jalannya tidak seperti umur 35 Bapak. Nggih. Wis miring-miring, wis nyeret-nyeret kata dia. Apa maneh umur 100. Oke. Umur 100. Padahal itu hanya sementara itu Bapak. Itu namanya sementara, hanya waktu hidup. Setelah itu Allah menyatakan gini, tambah mic-nya gitu. Dikurangi 1 pancet gitu berarti gitu. Allah menyatakan gini, summa attarruhu ila adabin nar, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Wong kafir Pak Bu, tak kei dunia, tak kei
Tapi tak paksa setelah itu kalau sudah mati saya paksa masuk neraka. Saja ini gak gelem. Orang kafir masuk neraka ndak mau. Ndak mau. Wong Islam juga gak mau padha ae. Tapi dipaksa wong kafir. Nek dunya kon tak kei sembarang, berhasil kamu. Tapi no akhirat tak paksa kamu masuk neraka. Allah menyatakan wa bi'sal masir. Dan neraka itu tempat kembali yang sangat buruk. Diberi Pak Bu, itu namanya Rahman. Makanya orang kafir itu nunjabu. Panjenengan ndak boleh, kita ndak boleh iri Pak Bu. Contoh ya, kalau di dalam Quran surat 76, surat Al-Insan, ya. Surat 76 itu surat Al-Insan. Itu disebutkan begini. Ayat 27 dulu. Inha ulai yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yaumang sakila. Apa yang terjemahkan itu? Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yaitu hari akhirat. Pon kecepatan ya, lona-lona kancane cek paham nggih. Sampeyan baleni maneh. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia. Pon. Wong kafir iku suka dunia, sangat suka, Pak. Wong Islam bodoh. Cuma nggak sangat, artinya ada batasan. Nggih. Dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka. Loh, tidak peduli kesudahannya. Hari akhirat itu nggak peduli. Padahal akhirat itu pasti, Pak. Pasti, Pak. Kemudian pada hari yang berat, yaitu hari akhirat. Nah, itu nggak peduli. Kalau dunianya sungguh-sungguh, perjuangan sungguh-sungguh, akhiratnya nggak peduli. Allah masih menjamin, Bapak. Padahal kafir, wong gak salat, ya misuan. Iya, ojo omongan elek, perbuatane provokator elek tok. Dijamin kali Allah hidupnya, Bapak. Ayat 28. Nahnu khalaqnahum wa sadadna asrahum. Monggo. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Halo. Mriki Pak Bu. Aku menciptakan mereka orang kafir dan aku, kata Allah, memperkuat persendian. Persendian niku lho nggih. Nggih, sing uklek-uklek niki lho. Dadi wong kafir niku persendiane kuat, Pak Bu, menurut ayat niki. Quran lho niki. Duduk Quran lho niki. Allah memperkuat persendian orang itu, Pak Bu. Bukan berarti ngene, oleh ngono wong iman iki remek, mboten ngoten, Pak. Bukan remek, wong iman mboten remek. Wong iman juga kuat, tapi wong kafir diberi kekuatan persendian. Masih ditambah lagi. Kemudian apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Oh, golek bapake kafir mati wisan, buke kafir mati, anake kok kafir, digawe ngono maneh mbek Allah. Luar biasa, Pak. Ini berita dari langit ini, Pak. Berita pertama. Berita kedua di surat 6. Surat Al-An'am. Oke, surat Al-An'am. Di ayat 44 Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, wong sing dikei peringatan Allah namanya Quran, dia lupa, melupakan itu, ndak peduli dengan peringatan Quran. Nureken Quran bahasa kita. Wis gak krungu, wis gak peduli ambek Quran. Mbok diwacana sama lambene dombir, gak peduli. Itu namanya melupakan peringatan dari Allah. Orang yang melupakan peringatan Allah sampai tingkat tinggi, nun sewu, terus Allah ngeten, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Oh Pak Bu, lek pintu siji niku babun, Pak. Tapi lek di sini abwab itu pintu-pintu. Pintu-pintu itu berarti ngene, gawe pabrik jadi, gawe pabrik besi dadi, gawe pabrik beting jadi, tapi lek beting ya cilik ya. Gawe pabrik yang lain jadi, Pak Bu. Nun sewu. Allah memberikan kepada mereka pintu-pintu dibuka, biar begitu. Namun terus Allah ngatakan, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Gembira enggak kalau sudah diberi? Gembira, senang, sangat senang dengan hasil perbuatannya itu. Terus Allah ngatakan, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Bon, napa sekonyong? Mboten nek skoter nggih. Sekonyong-konyong. Napa sekonyong-konyong? Tiba-tiba, Pak Bu, disiksa oleh Allah tiba-tiba, cabut nyawanya. Nun sewu, dicabut nyawanya dengan keadaan yang sangat memilukan. Orang yang kafir sangat memilukan. Iku lek nyawane pas pedhot. Lek nyawane gak pedhot donyane tok dintekno. Terus Allah ngeten, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Putus asa. Percuma oleh ku nyambut gawe kecilik sampai tuwek gini entek kabeh. Itu kalau masih hidup orangnya. Tapi kalau sudah mati, sudah sangat berat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan kenikmatan sama sekali, diambil oleh Allah. Wong katene metu mawon, nyawa katene metu mawon. Allah menghabarkan di surat 8, surat Al-Anfal, di ayat 50 itu disebutkan oleh Allah begini, walau taro idh yatawaffal ladina kafaru, ini alamatnya orang kafir, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadzuku adabal hariq. Nih, kalau mereka melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir. loh, jiwanya dicabut, Pak Bu. Wong kafir kok jiwanya dicabut. Terus Allah ngatakan, kamu akan melihat, kalau kamu melihat nyawa orang kafir dicabut, terus ayat ini, seraya memukul muka dan belakang mereka dan ini di sini malaikat, Mbak, di sini ya, para malaikat. Lek siji malaikat siji jenenge malak. Tapi lek ono malaikatu wakeh malaikate. Wantemi malaikat ini. Kadek diantemi teko niki muka dan belakang mereka. Lek tem mriki muta gete, Pak Bu. Nggih. Kejet-kejet gak karuan ujene diantemi malaikat. Terus dan mereka berkata, lah malaikatnya muni ngeten, rasakanlah oleh siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Ngeri, Pak Bu, kalau kita melihat dikatakan akan rasakan ini siksa neraka yang sangat membakar. Bapak Ibu sekalian, nang dunya enak, tapi di akhirat mulai masuk pintu akhirat saja namanya alam barzah sudah beratnya sebenarnya ini. Bagaimana setelah kematian? Makanya orang-orang yang menentang Nabi Nuh dulu, menentang Nabi Musa, menentang Nabi Ibrahim, menentang Nabi Isa, menentang Nabi Muhammad, sekarang sudah meninggal, Pak Bu. Sudah mati. Mati apa meninggal?
Sama. Meninggal napa mati napa wafat? Mati, Pak Bu. Mati, bahasa yang paling sopan itu mati. Bukan meninggal, itu bahasa Indonesia. Nggih. Bapak Ibu, ngeten bahasa umum nggih, orang meninggal itu mati. Itu bahasa umumnya itu bahasa Al-Qur'an itu muni ngeten. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya masa ono wa mahyaya wa ma meninggal masa ono enggak ada wa mahyaya wa ma wafat yo gak ono wa ma mati. Jadi mati itu bahasa Quran. Oleh karena itu kalau sudah mati sekarang saja sudah merasakan siksa yang sangat berat di alam barzah. Cuma kita nggak tahu. Hanya pengumuman, orang-orang mengumumkan, saudara sekalian, ini almarhum aja nggak bener Pak Bu, soalnya kafir wonge. Almarhum telah meninggalkan kita dalam keadaan tenang. Dari sapa tenang? Diwantemi malaikat dari tenang. Iku mang diantem itu ngarep lho Pak Bu. Diantem itu kok ngguri lho. Loh, dari sapa tenang? Ya wong-wong ae sing ngomongno tenang Pak Bu. Gak tenang itu wong kafir kok. Betul aku. Balik di ayat ini. Jadi mereka yang golongan ini asal beriman dan amilus sholihat, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang itu pasti diberi surga. Ini namanya Allah menyatakan bagi mereka tidak ada khawatir. Tidak ada khawatir itu surga. Tidak ada gundah gulana, sedih hati, nggak ada. Di surga itu nggak ada orang sedih. Di surga itu mangan terus, nggak tahu buang air besar. Minum terus, nggak tahu buang air kecil. Bukan buntu loh, ya. Ngertos ya? Bukan buntu, Pak. Ya tetap foto, tapi nggak buang air besar. Karena makanan di surga dengan minuman di surga tidak seperti makanan di sini. Ya, di surga itu baru hatinya muni ngene. Kepingin dakdur. Nopo dakdur? Daging duren. Mboten durene Pak Bu. Dakdur, daging duren. Hatine tak ngono, kepingin dakdur. Dakdure teko Pak Bu. Itulah di surga. Yang diminta diberi oleh Allah. Yang ada di dalam hati sudah datang. Malah makanya Rasulullah menyatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Surga itu belum pernah dipikirkan dalam pikirannya, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdetik di dalam hati, belum pernah. Surga itu koyok ngene, enggak koyok ngene, enggak koyok ngono. Tapi gambaran saja Allah memberikan. Salah satu di antara tajri min tahtihal anhar. Bapak dan Ibu saudara sekalian, cirinya orang yang beriman. Nah ini satu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, surat 8 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Satu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang pertama dan yang kedua, yaitu satu, disebut nama Allah hatinya getar. Jadi kalau sudah Allahu Akbar getar, bukan gemeter Pak Bu. Getar sama gemeter beda. Gemeter itu roboh terus jelungup, pingsan itu gemeter Pak Bu. Tapi getar itu Pak Bu, hatinya getar, itu menyuruh alat gerak pergi menuju ke tempat berwudu, menyambut seruan tadi.